Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, sekali lagi berbicaralah kepada kami. Sungguh kami mohon belas kasihan-Mu kepadamu ya Tuhan. Karena kami sering jatuh dan bangun lagi. Tuhan, rahmatilah kami Tuhan. Supaya kami bisa hidup oleh roh, tidak hidup oleh daging kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Tuhan, dapatkanlah kemutlakan kami. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh perlu diri-Mu. Berkati saudari yang mendengarkan. Berikanlah kami telinga seorang murid, telinga yang memperhatikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia bagi nama. Amin. Saudari, selamat pagi semuanya. Ya, judul kita minggu ini adalah makna intrinsik Gideon sebagai pejuang Allah yang berani. Ya. Saya tidak tahu saudari memperhatikan tidak Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Ya. Saya dikatakan malaikat Yehova menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Yehova menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Saudari pernah nggak melihat ya, kok bisa ya Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani? Saudari, ini adalah penglihatan Tuhan kepada kita. Saat itu Gideon tidak berani sebenarnya, tetapi Allah memanggil dia dengan mengatakan, aku menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Saudari, kita bersyukur memiliki Tuhan yang sedemikian, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah seorang Allah yang begitu memperhatikan istrinya, yaitu umat Allah. Saudari, saat zaman Gideon ini, ya, bangsa Israel jatuh lagi, ya, ke siklus, ya, jatuh, bangun, datang kepada Allah sehingga diselamatkan oleh Allah. Ya. Saat itu mereka sedang dijajah, ya, kalau boleh katakan demikian, oleh bangsa Midian yang bekerja sama dengan bangsa Moab. Ya. Jadi saat itu umat Allah ketika panen, ya, ketika mereka gandumnya waktunya panen, ya, mereka dihantam oleh bangsa Midian, hasil panennya dibakar, supaya apa? Umat Allah tidak bisa makan. Suatu kisah ya, bahwa musuh Allah berusaha sedemikian rupa supaya umat Allah tidak bisa menerima makanan ini. Ya, kemudian kita akan melihat ya bagaimana Tuhan memanggil Gideon ini. Dia ada beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana dia bisa sukses menjadi pejuang Allah yang berani. Ya, saudari, saya ingin sharing nanti beberapa hal. Ya, yang pertama adalah mengenai kesuksesan Gideon. Yang kedua, prinsip pemenang dan seleksi pemenang. Terus yang ketiga, saudari, Gideon, ya, kegagalan Gideon. Terus yang keempat, saya berharap kita bisa menerapkan dalam kehidupan gereja dan juga dalam kehidupan keluarga. Ya, saudari, coba kita melihat mengenai 4 hal mengenai kesuksesan Gideon. Ya, yang pertama adalah dia memperhatikan firman Allah dengan teliti. Ya, saudari, coba kalau kita lihat bagaimana dia, kalau kita katakan berdiskusi dengan Allah, ya, dia tahu cerita bangsa Israel. Dia tahu bahwa Allah menyelamatkan umatnya. Dia sedikit komplain kepada Allah. Kok kami tidak diselamatkan oleh Allah? Ya, artinya apa, saudari? Dia tahu firman Allah. Dia tahu isi Taurat, saudari. Ya, jadi Gideon ini satu hal yang mendasar. Dia memperhatikan firman Allah dengan teliti. Ya. Terus yang kemudian, saudari, dia juga seorang yang menuruti firman Allah dan melaksanakannya. Bagaimana kita memperhatikan itu, saudari? Ketika Allah berbicara, rubuhkanlah Baal, ya, potonglah tiang berhala Asyera, ya. Dia menurutinya, ya, dia melaksanakannya, walaupun mungkin diam-diam, saudari, ya. Jadi Gideon ini bisa sukses, bisa menjadi pejuang Allah, ya, melalui apa? Menuruti firman Allah dan melaksanakan firman Allah, ya. Hari saudari, kita perlu memiliki telinga seorang murid, ya, karena Roh itu berbicara, ya, berbicara kepada gereja-gereja. Pertama, posisi kita harus tepat supaya bisa mendengarkan firman Allah, ya. Jadi Gideon ini adalah seorang yang bisa menuruti firman Allah dan melaksanakan firman Allah. Ini tidak mudah, saudari. Apalagi di zaman Gideon itu, ya, mereka firman Tuhan itu sangat jarang. Boleh katakan hampir tidak ada firman Tuhan, ya. Tetapi seorang Gideon, dia mencari firman, dia meneliti firman, saudari. Kemudian Tuhan berbicara kepada dia, dan dia juga menuruti firman Allah dan melaksanakan firman Allah. Terus yang ketiga, saudari, apa, saudari, ya? Dia merobohkan mesbah Baal. Dia memotong tiang berhala Asyera, ya. Hari saudari,
Di Kidung 169 tadi kita nyanyikan saudari ya, dalam sidang pemecahan roti, saya mengatakan ya bahwa kita perlu membakar semua berhala kita ya. Saudari, berhala ini apa? Berlawanan dengan Allah. Ketika kita berpaling kepada berhala ya, pasti kita tidak mungkin berpaling kepada Allah. Ketika kita berpaling kepada Allah, otomatis kita membelakangi berhala ya. Saudari, berhala itu bukan sesuatu yang harus buruk ya. Belum tentu yang buruk, bisa aja yang baik ya, bisa pekerjaan kita ya, bisa keluarga kita ya, macam-macam saudari ya. Kita bisa melakukan ini hanya dengan pertolongan Allah. Semoga kita mengapresiasi Tuhan sehingga kita bisa merobohkan berhala-berhala dalam hati kita ya, memotong tiang berhala saudari. Terus poin yang keempat saudari ya, dia mengorbankan hubungan dengan ayahnya ya, juga mengorbankan kenyamanan sosial ya. Karena saat itu berhala ya, tiang berhala Asyera itu milik masyarakat ya, milik satu kelompok suku di sana ya. Jadi saudari, Gideon ini ya, dia mengorbankan hubungannya alamiah dengan ayahnya ya. Dia juga mungkin akan dicaci maki oleh sukunya saudari. Tapi dia melakukan itu ya, dia mengorbankan itu. Dia mengutamakan kepentingan Allah supaya dia bisa menjadi para pemenang hari ini saudari. Saudari, coba kita lanjutkan ya. Nah, ketika Allah memanggil Gideon ya, bukan hanya Gideon saat ini saudari, Allah juga memanggil dalam prinsip para pemenang ya. Jadi ada 300 orang yang Tuhan dapatkan saat itu saudari. Selain Gideon, ada 300 orang yang mengasihi Tuhan, yang mempersembahkan diri untuk dipakai oleh Allah. Tapi prinsipnya sama saudari. Baik Gideon, baik 300 orang ini adalah orang-orang yang mengorbankan kepentingan sendiri. Orang-orang yang mengorbankan kenikmatan pribadi bagi tujuan Allah. Hari saudari, kita perlu menjadi orang yang demikian ya, menjadi orang yang rela mengesampingkan kebutuhan hidup kita dan bersedia ditanggulangi oleh salib tanpa syarat saudari. Saudari, ada satu kidung mengatakan berduyun orang mau masuk kerajaan ya, tetapi salib tidak mau pikul saudari. Saudari, kita perlu bukan hanya berduyun-duyun datang kepada kerajaan, tetapi kita menjadi 300 orang itu ya, yang rela memikul salib, yang rela ditanggulangi saudari ya. Jadi saudari, kalau kita melihat ya, Gideon dan 300 orang itu ya, mereka benar-benar berjuang ya, meskipun dia lelah ya, mereka menyeberang sungai Yordan, mengejar raja-raja Midian saat itu saudari. Mereka masih lelah, tapi mereka juga mengejar juga. Mereka perlu berjerilah dan berjuang. Karena saudari, dalam kehidupan ini ya, kita mungkin banyak lelah ya, kita mungkin banyak exhausted saudari ya, tetapi kita perlu berjuang, kita perlu mengejar. Nanti saudari akan saya bagikan mengapa kita sangat perlu berjerilah, mengapa kita sangat perlu berjuang saudari ya. Kemudian saudari, untuk mendapatkan 300 orang ini ya, ada seleksinya ya. Ya kalau boleh kita katakan seleksi para pemenang ya. Saudari, ketika Gideon meniupkan sangkakala, ayo berperang bagi Allah saudari ya. Ada 32 orang saat itu ya. Kalau hari ini saudari, kita meniupkan sangkakala, ayo saudari berperang bagi Tuhan. Ada 32 orang saudari yang bangkit ya saat itu. Tetapi saudari, Tuhan mengatakan itu terlalu besar. Saya nggak mau 32 orang. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu ya, bangsa ini gampang sombong ya. Kalau nanti mereka berperang 32 orang dan mereka menang ya, mereka tidak akan mengakui Allah. Mereka akan mengatakan bahwa mereka menang karena diri mereka sendiri saudari ya. Saudari, Tuhan juga ingin menjalankan ini kepada kita ya. Kita perlu mutlak bagi kemuliaan Allah, bukan bagi kemuliaan kita sendiri. Ya, saudari, dalam prinsip seleksi pemenang ini adalah kita jangan mengandalkan ego kita. Kita jangan mengandalkan kemampuan kita. Khususnya dalam pelayanan hidup gereja saudari ya, harus bagi kemuliaan Allah. Ya, kalau kita melayani, ya, saudari, orang memuja kita, wah itu harus berbahaya saudari. Tapi ketika kita melayani Tuhan, orang-orang itu malah memuji Tuhan, menyembah Tuhan saudari. Ya, satu pelayanan yang tepat ya. Jadi seleksi yang pertama adalah saudari, syaratnya kita mutlak bagi kemuliaan Allah. Dan saat itu saudari ada 32.000 yang terpanggil untuk perkara ini. Nah, kemudian saudari, Tuhan melanjutkan lagi untuk menyeleksi pemenang ini. Yang kedua adalah tidak takut apapun. Ya, saudari, dalam pengalaman kita harus mengakui kita harus sering takut ya. Seorang ayah, seorang bapak ya, yang mungkin bekerja saudari di masa-masa sekarang ini mungkin punya banyak ketakutan ya. Walaupun kita mengasihi Tuhan, kita kadang masih ciut ya.
kadang menghadapi kehidupan ini ya. Tapi Tuhan berkata, kalau 32.000 kebanyakan, ya akhirnya suruh pulang saudari ya. Tinggallah berapa? 10.000 saudari. 22.000 takut ya. 22.000 takut mungkin akan kehidupan mereka saudari. Untuk mengikuti Tuhan ya. Mungkin banyak ujian saudari ya. Jadi saudari, kita perlu melihat perkara ini ya, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita ya. Tetapi saudari, kita perlu melatih diri kita supaya kita tidak takut saudari. Kita perlu percaya kepada, sama seperti Tuhan tadi mengatakan kepada Gideon ya, aku Yehova menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani saudari. Ya, perkataan saudari sangat menjamah saya ya. Kalau melihat di sini saudari, 22 orang penakut saudari ya, termasuk awal-awalnya Gideon ya. Tetapi Tuhan berkata, pahlawan yang gagah berani saudari. Artinya apa saudari? Tuhan melihat kita seorang yang gagah berani. Kita perlu gagah berani saudari untuk mengikuti Tuhan, untuk berperang bagi Tuhan saudari. Tidak takut ya. Terus yang ketiga saudari, seleksinya adalah mengizinkan salib menanggulangi ego kita ya. Saudari, ini berhubungan dengan, sebenarnya bukan hal yang tinggi saudari ya, tapi hal yang sangat sederhana ya, berhubungan dengan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka ya. Jadi Allah menguji orang-orang itu dengan cara minum saudari. Karena saudari, kita perlu memperhatikan karakter kita ya. Cara mereka minum menentukan mereka jadi pemenang dalam memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Kita perlu menang saudari. Nah, yang 300 ini ya, dia tidak memasukkan seluruh badannya untuk menghirup air itu, tapi dia menggunakan tangannya saudari. Artinya apa saudari? Dia bisa berjaga-jaga. Dia seolah-olah mengatakan, saya memang butuh minum, tapi kepentingan Allah jauh lebih penting saudari. Inilah orang yang ditanggulangi oleh salib ya. Saya memang butuh makan, tetapi kepentingan Allah jauh lebih penting saudari. Sambil dia minum, sambil dia berperang saudari. Sambil dia membawa minum ke mulutnya, dia bisa melihat, mengawasi saudari. Hari ini pun saudari, Tuhan seperti mengatakan kepada kita, kamu boleh makan minum, kamu boleh kawin mengawinkan, kamu boleh memenuhi eksistensimu, tetapi ingat satu hal, kamu harus berperang bagi Allah ya. Kamu harus mengizinkan salib menanggulangi egomu saudari. Jadi saudari, Tuhan memanggil para pemenang ini ya, bukan hal yang sangat tinggi, tapi berhubungan dengan kehidupan kita ya. Jadi saudari, kalau hari ini kita tidak lolos di dalam karakter kita, bagaimana kita merapikan ranjang kita mungkin ya, bagaimana kita mengurus rumah tangga kita, bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita saudari, perlu mengizinkan salib menanggulangi ego kita ya. Jadi saudari, inilah seleksi pemenang. Semoga Tuhan menyoroti kita. Kita masuk bagian mana saudari ya? Saudari yang gagah dan berani. Amin. Tuhan menyertai saudari ya. Jangan takut ya. Izinkan salib itu saudari untuk menanggulangi ego kita. Amin. Kemudian saudari, kita sudah lihat ya, bahwa Gideon dan 300 pemenang ini saudari benar-benar menang ya. Tetapi kenapa Gideon gagal saudari ya? Pernah nggak berpikir saudari ya, ketika Yosua di Yosua pasal terakhir saudari mengatakan, aku dan seisi keluargaku ya akan melayani Tuhan saudari. Tapi sesaat demikian anak-anaknya ya, kemudian kita melihat para hakim-hakim bangsa Israel jatuh saudari. Apa yang terjadi ya? Pernah kita bertanya demikian saudari? Saudari, nanti kita bahas sedikit saudari ya. Dari kegagalan Gideon ini sebenarnya kita bisa menjawab mengapa anak-anaknya Yosua saat itu tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti Tuhan, mengambil Tuhan sebagai raja mereka, mengambil Tuhan sebagai suami mereka saudari ya. Yang pertama coba kita lihat saudari ya, kegagalan Gideon yang pertama ya. Dan ini penting saudari. Saudari, Tuhan mengatakan kita perlu menjadi orang yang baik ya, terlebih kepada saudari seiman kita ya. Tetapi saudari, Gideon ini tidak baik hati ya. Dia membunuh orang yang tidak mendukung dia ya. Padahal itu orang Israel saudari. Kita perlu baik kepada semua umat Allah. Tetapi dia apa yang lakukan saudari? Ketika bangsa itu sebagian tidak mendukung dia, Gideon tidak baik hati malah membunuh mereka saudari. Saudari, Tuhan perlu kita memiliki karakter yang baik hati saudari ya, supaya kita bisa menjaga-jaga diri kita tidak jatuh kepada dosa pembunuhan ini ya. Terus yang kedua saudari apa? Melampiaskan hawa nafsu daging ya. Jadi Gideon itu memiliki istri banyak sekali ya, anaknya banyak sekali saudari. Berarti dia tidak bisa mengendalikan perkara seks saudari ya. Jadi saudari, khususnya
saudari muda ya, perlu memperhatikan hubungan laki dan perempuan. Yang bekerja pun demikian ya, di kantor ada batas laki dan perempuan, saudari. Saudari, kegagalan Gideon ini ya sangat tragis sekali, saudari ya, dan itu menolkan semua kesuksesan dia ya. Artinya ketika Gideon gagal, tidak ada ceritanya sukses lagi, saudari ya. Saudari, terus yang ketiga apa? Berhubungan dengan harta ya. Dia memang tidak mau memerintah rakyat Israel ya, tetapi dia menginginkan emas, harta rampasan rakyat itu ya. Bahkan saat itu ini menjadi epok ya, menjadi berhala bagi bangsa Israel. Jadi saudari, ada satu catatan di sini ya, kita perlu berlatih dengan ketat menanggulangi perkara seks dan juga perkara kekayaan, saudari ya. Jadi mulai dari muda ya, perlu ada batasan-batasan ini ya, perlu belajar juga memperhatikan menggunakan harta kita, saudari. Jadi saudari, ini yang menjaga kita. Ketika kita harta kita untuk kita semua ya, itu mengatakan berarti kita sedang memberi makan ego kita, saudari ya. Ketika kita melampiaskan hawa nafsu kita, itu seperti memberi makan diri kita, daging kita, saudari ya. Saudari, bagaimana menanggulangi? Tentunya dengan sebaliknya, saudari. Jauhkanlah dirimu dari, larilah ya, larilah dari hawa nafsu, saudari ya. Saudari, harta kelolalah, saudari ya. Kemudian, saudari, saya juga ingin melanjutkan ya, bahwa kita juga lihat prinsip pemenang, saudari. Kemudian kita juga melihat kegagalan Gideon ya. Ini perlu kita terapkan, saudari ya. Jadi, saudari, saya ingin bersekutu di sini ya, bahwa Gideon ini ada awal yang baik ya, tetapi berakhir dengan paling tragis, saudari. Saudari, kalau melihat 7 di antara 7 hakim Israel ya, dia benar-benar sangat tragis, saudari. Anak-anaknya semua terbunuh, hanya satu, saudari ya. Bahkan saudara-saudara dalam keluarga saling membunuh. Coba bayangkan, saudari. Itu sangat-sangat tragis ya. Saya bisa mengatakan ya, bahwa Gideon ini tidak bisa memberikan warisan yang baik kepada anak-anaknya ya. Ini juga berbicara kepada para orang tua hari ini ya. Kita para orang tua ini bagaimana? Bisa nggak kita memberikan warisan yang baik, warisan hayat kepada anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita itu bisa saling memperhatikan, bukan saling membunuh, saudari. Kenapa ini terjadi, saudari? Di awal-awal Gideon bersatu dengan Allah, sang suami kita itu. Di awal-awal dia bergabung dengan Allah. Tapi di akhir-akhir ini, saudari, karena dia kendor, dia meninggalkan Allah itu sang suami kita, saudari. Dia bergabung dengan Satan hari ini, saudari. Saudari, ini juga yang diceritakan oleh kisah Daud, saudari. Ketika berperang, dia menang ya. Ketika dia nyaman, dia kendor, saudari. Hari saudari, kita jangan kendor ya. Kita jangan karena merasa nyaman, karena kita memupuk, memberi makan nafsu kita, saudari, kita meninggalkan Allah kita, saudari. Jadi, saudari, ini poin yang pertama ya. Jadi hari ini jangan percaya daging Anda, saudari. Jangan percaya daging Anda, saudari. Ya, khususnya orang-orang muda, larilah dari hawa nafsu ya. Jangan percaya daging Anda ya. Saudari, awal Anda sudah berislam itu sangat bagus. Ini perlu dipertahankan ya. Dengan yang tadi Hakim-Hakim pasal 8:64 ya. Mereka sudah lelah, tapi mereka mengejar lagi, saudari. Hari pun demikian, supaya kita tidak jatuh ke dalam hawa nafsu. Kita perlu ketat ya menanggulangi, saudari. Artinya jangan kendor ya. Perlu berjuang, saudari ya. Penyegaran pagi jangan diabaikan ya. Membaca firman jangan diabaikan. Sidang-sidang jangan diabaikan ya. Mungkin saudari udah capek, udah lelah ya, saudari ya. Perlu berjuang, perlu berjalanlah, saudari, supaya tidak jatuh ke dalam hawa nafsu ya. Kemudian poin yang kedua, saudari ya. Ini kemarin juga saya juga mendapatkan ini ya. Kita perlu bersatu dengan Allah sang suami kita untuk terus berjela dan berjuang menyediakan makanan rohani bagi keluarga kita, supaya mereka memiliki warisan hayat dalam hidup gereja ya. Jadi firman ini, saudari, mungkin saya tujukan kepada para orang tua ya. Saudari, kita sebagai orang tua ya, perlu berjerih lelah menyediakan makanan rohani bagi keluarga kita ya. Kenapa, saudari? Bangsa Israel saat itu yang musuh serang apa? Makanannya ya. Yang musuh serang adalah gandum-gandumnya, saudari. Waktunya panen dihabiskan oleh musuh, saudari ya. Hari ini pun demikian, saudari. Dia menghabiskan keluarga demi keluarga dengan merampas makanannya, saudari. Pelan-pelan dia membuat apa? Kita nggak senang firman Tuhan. Kita nggak mau firman Tuhan. Ya, saudari, ini yang berbahaya. Ya, membuat kita kekering kerontang. Akhirnya apa? Tidak ada selera kepada Tuhan. Ya, saudari, kita perlu terapkan ini. Kita perlu bergabung dengan Allah kita di satu jalur, menyediakan makanan rohani bagi keluarga kita, menyediakan rohani bagi hidup gereja, saudari,
bagi anak-anak rohani kita, ya, saudari, ini perlu menjadi warisan kita, ya. Jadi pertanyaan kita hari ini, apa yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Ya, kita jangan mau seperti Gideon. Ya, kita perlu mewariskan warisan hayat, ya, mewariskan pemenang, saudari, yang bisa melanjutkan estafet kehidupan gereja. Ya, kita perlu berjuang, berjela, ya, bersatu dengan Tuhan. Ya, jadi di akhir persekutuan ini saya ingin memberikan satu ayat kepada saudari, ya. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh, ya. Jangan menuruti daging, saudara, ya. Maksudku, hiduplah oleh roh, ya. Jangan menuruti daging, saudara. Inilah kehidupan kita terus menerus, ya. Jadi kalau udah percaya Tuhan, belum selesai, saudara. Perlu tiap hari berjerilah, berjuang di atas firman Tuhan, ya. Semoga Tuhan merahmati saudari. Sharing saya sampai di sini, ya. Tuhan memberkati saudari.